cemprengnya seperti ini ya. Nah, ini sudah lebih kedap ya. Oke, selamat siang. Saat ini saya sedang ada pemasangan peredam Vitek di mobil Suzuki XL7. Sebelum pasang peredam, ini suara cemprengnya seperti ini ya. Nah, suaranya terasa lebih cempreng dan bahannya terlalu tipis ya. Dan disorot di bagian atas. Di bagian atasnya ini kita tes. Nah, ini suaranya terasa cempreng banget, terasa tipis banget peredamnya ini, lapisan platnya ini ya. Lapisan platnya ini terasa lebih tipis dan kita akan tebalkan, dan bagian ini dan lapisan pertama sudah saya tebalkan, lapisan pertama, dan nanti akan kita lapisi dengan peredamnya langsung ya. Dan menggunakan peredam Vitek ini, kita menggunakan peredam Vitek, bahannya ringan dan tidak bikin nambah bobot berat mobil ya. Karena semakin nambah bobot berat mobil, semakin kita berpengaruh juga ke bahan bakar ya. Ini terasa. Nah, ini cempreng banget. Wajib ya kita pasang peredam agar suara gemuruh dari ban ketemu aspal beton itu suara kuping terasa lebih pengang, karena saya merasakan pada saat perjalanan jauh suara bising yang dari luar masuk ke dalam itu terasa banget lebih ini ya, jadi kuping terasa lebih pengang banget, jadi budek ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton, dan untuk pemasangan peredam Vitek silakan hubungi nomor saya ya, agar saya berikan estimasi mobil apa saja akan saya kerjakan. Dan bagi yang mau tanya-tanya silakan, gratis, tidak jadi pasang pun tidak apa-apa, yang penting tanya-tanya aja dulu, siapa tahu cocok dengan harga yang saya sampaikan, karena bahan peredamnya ini harganya relatif murah dan pemakaiannya pun tidak terlalu banyak ya, tidak membutuhkan banyak lembaran, cukup di bagian plafon hanya 4 lembar untuk mobil sekelas mobil MPV ya. Ini sekelas MPV atau bukan ya? Dan ini sekelas MPV ini bagian plafon kurang lebih 4 lembar, dan bagian lantainya ini 7 lembar ya, kurang lebih ya. Mungkin kalau kurang-kurang nanti akan saya tambahkan, ada sisa-sisa yang saya punya. Paling saya patok segitu, kurang lebih 4 sama 7 ya. Akan saya berikan, kalau kurang-kurang nanti akan saya tambahkan ya, kurang lebih 11 lembar. Dan untuk setiap pemasangannya pun kita menggunakan mekanik-mekanik yang sudah berpengalaman di bidang bongkar pasang mobil ya. Kita pemasangannya pun tidak cari orang, bukan yang asal-asalan, kita cari orang yang sudah berpengalaman di bidang otomotif, terutama yang bongkar pasang. Karena mekanik saya juga berpengalaman di bengkel resmi Honda, Toyota juga ya. Biasa yang menangani mobil-mobil klaeman ya, asuransi ya, yang sudah terbiasa bongkar pasang mobil. Terima kasih, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video saya ya. Dan saya cantumkan di Instagram Lukas Antawijaya, dan Facebook saya dan Instagram saya sama di Lukas Antawijaya. Silakan follow, dan nanti akan saya upload di setiap sosial media saya. Terima kasih, simak terus videonya sampai selesai dari awal hingga akhir ya, agar tidak ketinggalan Instagram dan Facebook saya, di follow juga ya. Terima kasih, bye-bye. Oke, selamat siang. Saat ini saya sedang ada pemasangan peredam Vitek di mobil XL7 ya. Di mobil XL7, Suzuki XL7 ini kita pasang peredam Vitek di bagian lantai dan di bagian plafon, pintu, bagian rongga pintu, dan bagian door trimnya yang bagian luar kita lapisi seperti ini ya. Kita lapisi, kita tutup. Simak terus videonya ya.
Dan untuk pemasangan peredam pitek silakan hubungi saya ya, dan akan saya hitung estimasinya. Ini baru tahap pembongkaran, siang sekitar jam 2-an baru kita pasang. Terima kasih. Pantau terus video saya sampai selesai. Untuk pemasangan silakan hubungi WA saya. Nanti akan saya berikan estimasinya. Terima kasih. Bagian plafon kita tebelin dulu lapis pertama di bagian plafonnya ya. Kita lapisi soundproof agar lebih tebal, lebih padat, dan lebih suaranya lebih kedap ya. Nah, ini kita pasang dulu lapisan pertama, dan nanti lapis kedua dipasang peredam piteknya ya, agar lebih kedap, suaranya lebih tidak cempreng lagi ya. Oke, ini di bagian pintu, bagian rongga pintunya sudah terpasang ya, sudah terpasang rapi dan dibentuk sesuai pola ukuran di dalam rongga pintunya ya, terpasang rapi, dan sebelahnya sudah kita pasang, dan nanti akan dilapisi dengan ini ya, peredamnya lagi yang lapis kedua agar lebih kedap lagi ya.
Ini sudah terpasang. Oke, di bagian sana juga sudah terpasang rapi ya. Terima kasih. Dan ini tahap pemasangan poles lagi ya. Di bagian fender ini kita isi peredam pitek ya, kita tempel agar lebih kedap. Dan di bagian sini juga sebelahnya sudah terpasang. Mantap ya. Nah, ini pada saat ini tuh lebih kedap ya. Dan nanti akan kita tempel di bagian sininya ya. Akan kita lapisi lagi dengan peredam gulung ya. Sudah saya pasang peredam pipa ya, di wrapping gini, ditutup. Kita tutup semuanya. Dan ini selongsong ini khusus untuk AC ya. Emang khusus AC aman karena ini ruang pipa AC ini dekat dengan ruang mesin ya. Jadi panas sehingga AC tidak dingin ya. Terima kasih untuk yang menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video saya. Dan ini di bagian kap mesin dipasang peredam pitek ya, khusus untuk mobil Suzuki XL7 yang terpasang. Nah, seperti ini ya tampilannya, rapi ya, pas, emang cocok untuk khusus untuk mobil XL7. Terima kasih. Dan untuk pemasangan dan pemesanan barang, silakan hubungi nomor saya yang akan saya cantumkan, dan saya akan berikan estimasi ya budgetnya. Dan ini di bagian dalam penutupan pemasangan door trim ya, door trim pintu yang kita pasang dengan rapi. Nah, ini terpasang dengan rapi ya. Nah, seperti ini tampilannya ya. Oke, selesai pemasangan peredam pitek di bagian lantai dan bagian plafon sudah terpasang rapi ya. Dan di bagian pintu sudah dilapisi 2 layer. Dan sini sudah terpasang juga. Nah, tampak terlihat lebih rapi dan lebih presisi ya pemasangannya. Dan ini di bagian lubang-lubangnya ini kita bikin lubang, dikotakin agar untuk baut-baut jok lebih pas ya, tidak ketinggian atau tidak kerendahan ya, pas banget nih. Nah, ini rapi semuanya. Nah, semuanya rapi ya. Oke, terima kasih. Hasilnya seperti ini ya. Dan untuk pemasangan peredam pitek silakan hubungi nomor saya agar saya berikan estimasinya ya. Oke, selesai pemasangan ini kita akan tutup semuanya ya. Terima kasih yang sudah melihat review pemasangan peredam saya. Yang berminat untuk pemasangan peredam, silakan hubungi nomor saya ya. Dan kita sudah tahap pemasangan kembali bagian karpet, dan setelah itu kita pasang bagian door trim. Kita pasang semua udah rapi. Tadi cukup melelahkan, kita 4 tim ya, ada 4 orang, kita gerebek, pengerjaan lebih cepat.
Dan kita akan proses pemasangannya lagi nih, bagian karpet dasarnya dulu, bagian bludru, lalu dilapisi dengan karpet dasar yang bahan sintetis. Terima kasih. Dan ini jadi lebih kedap ya. Dan di bagian bagasi saya tunjukkan. Nah, ini sudah lebih kedap ya. Dan sudah diisi juga isi peredam gulung. Saya sudah pasang semuanya. Dan simak terus videonya dan saya akan tutup semuanya. Terima kasih. Saya stop dulu videonya dan saat ini sudah tinggal pemasangan doang dan pemasangan karpet dasar, bangku, plafon juga sudah tinggal dipasang. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Bye-bye.